warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama saya Nazarudin. Kali ini saya nggak sendirian karena saya lagi piket di saat COVID-19 ini di BPSDM di Provinsi Banten bersama rekan-rekan saya. Ada Pak Hari Suarsa, ada Pak Ishak Musa dan Pak Asep Supriyatna. Sengaja pagi-pagi ini kami jalan-jalan sambil berolahraga, menghirup udara segar di lingkungan perkantoran kami yang luasnya 20 hektar. Dan luar biasanya banyak potensi yang kita bisa gali, dan termasuk di dalamnya adalah tanaman-tanaman yang potensial. 3 diantaranya berikut ini kami sajikan liputannya. Ayo kita simak bersama. Satu tanaman spesies yang menurut praktisi dan ahli pertanian pernah heboh nih di Banten. Apa namanya Pak Sep? Ini terkenal atau di Indonesia ini disebut dengan tanaman marasi. Marasi. Kalau di Banten dibilangnya parasi. Parasi. Makanya ada tempat di Provinsi Banten namanya Ciparasi. Oh, banyak itu berarti. Iya. Nah, ini sebetulnya ada 2 jenis. Ada marasi, ada congkok. Ya. Kalau congkok lebih besar itu ya? si buahnya itu agak bunder-bunder. Enak, saya suka makan waktu kecil. Nah, tapi kalau parasi lebih dekat ke bentuk bulbus atau bawang. Misalnya bawang merah. Mirip itu. Tapi warnanya hijau. Kalau sudah matang, ini cirinya ya, ini akan dikerubuti dengan sejenis serangga semacam lalat tapi kecil-kecil. Kalau di kampung namanya aro, dirubung, menandakan bahwa si marasi itu sudah matang. Buahnya keluar dari tanah gitu ke atas, menyembul seperti salak ya dari bawah gitu. Nah kemudian kelebihan dari marasi itu, kalau dimakan itu kurang lebih 15 menit manisnya akan bertahan di lidah. Yang dimakan apanya? Buah marasinya. Buah marasi yang warna ungu itu ya? Ya agak keunguan itu. Petik, dimakan, itu kurang lebih 15 menit manisnya bertahan di mulut. Ya tidak terus merasa manis, tapi kalau minum air itu akan terus terasa manis air itu, meskipun air tawar. Apalagi kalau saya sambil lihat Pak Ishak ya. Seperti itu. Itu kelebihannya. Kemudian kalau kita linu dengan asam-asam, linu tuh apa? Linu tuh ngilu. Sudah ada. Misalnya asam kandis, asam gelugur atau asam talincing dan sebagainya. Itu kalau dimakan setelah makan ini tidak akan terasa asam. Mungkin Bapak Ibu membayangkan rasa bodrexin seperti apa. Nah, asam akan menjadi seperti rasa bodrexin itu. Jadi mau banyak juga enak saja. Iya. Ini kelebihan dari marasi. Marasi congkok. Oke, mantap ya. Itu marasi. Ada yang lain nggak Pak? Sekarang bagian Pak Hari yang menjelaskan, yang kelihatannya bisa diberdayakan potensi lokal. Silakan Pak Hari. Ya, ini namanya suweg, nama lokalnya, nama latinnya saya lupa. Amorphopalus. Amorphopalus. Ya, Amorphopalus. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah sumber alternatif, sumber karbohidrat yang sesungguhnya sudah nyaris dilupakan oleh kita semua. Padahal mempunyai nutrisi yang bagus untuk tubuh. Sangat banyak manfaatnya. Kalau tidak percaya, coba tanya di Mbah Google. Komposisi gizi suweg. Dan itu ini, tumbuh di Banten ya? Dan ini Pandeglang. tumbuhnya saat hampir di tempat-tempat yang redup, kurang cahaya matahari, dan akan tumbuh. Dan ini masih liar tumbuhnya. Tidak banyak masyarakat membudidayakan secara besar. Padahal ini adalah alternatif sumber karbohidrat. Jadi ketahanan pangan itu salah satunya bisa di backup dengan ketersediaannya suweg. Permasalahan suweg menjadi image negatif di masyarakat. Ada yang racun ya? Menyebut racun, kadaharan orai, dan lain-lain. Ini ada yang buahnya apa? Picu bukan lagi ya? Yang buat disambal itu lain lagi itu. Yang jelas ini adalah umbinya ini mempunyai nilai gizi, sumber karbohidrat yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan ada penanganan khusus untuk bisa dikonsumsi karena memang ada rasa yang sedikit gatal ya di dagingnya itu. Tapi itu bisa diatasi dengan relatif mudah, ada caranya. Yes, yeah. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang ingin membudidayakan tanaman suweg ini sangat bagus, dan silahkan dimulai dari sekarang karena ini adalah salah satu penopang ketahanan pangan lokal di Indonesia. Sampai hari ini kalau kita mau benchmarking ada nggak tuh? Ada.
namun di beberapa tempat yang cukup harus dicari. Ada di daerah Jawa kalau tidak salah. Oh, Di daerah Jawa. suweg ya. Suweg. Saya menambahkan di sini. Oh, mau tambahkan Pak Asep? Jadi begini ya Bapak Ibu ya, suweg ini betul tadi yang dikatakan Pak Hari, ditanamnya itu di daerah yang redup, Suweg. kemudian dipanen pada saat di musim kemarau. Oh. Ya, pada saat musim kemarau ini akan mati nih pohonnya ini, kemudian tumbuh bunga. Oh. Tumbuh bunga. Nah itu pada saat itu berarti suweg siap dipanen sebetulnya pada saat kemarau itu ya, bumbunya sudah besar. Ada dua jenis, ada suweg atau Amorphophallus campanulatus ya, dan ada iles atau iles yang disebut dengan Amorphophallus variabilis. Nah dua-duanya sekarang ini menjadi naik. Ini sebagai cadangan bahan pangan ya, bisa dikonsumsi oleh manusia. Nah kemudian yang satunya lagi yang Amorphophallus variabilis itu yang dikenal dengan porang. Sekarang ini yang lagi tren porang. Jadi meskipun itu gatal, liar, yang suka disebut tanaman mainan ular katanya ya, justru sekarang menjadi komoditas ekspor. Itu diekspor ke Jepang, diekspor ke Jerman, ke Belanda kalau yang saya tahu itu lumayan harganya. Sekitar 5 tahun ke belakang saja itu yang belum asal-asalan gitu pengolahannya itu sudah bisa mencapai 7.000. Tapi kayak yang diolah dikeringkan dulu kemudian sesuai rekomendasi itu bisa mencapai 15.000 per kilonya. Itu ya, itu yang porang. Nah di Banten ini porang sebetulnya cukup potensial. Itu daerah Cibaliung, daerah Cigelis itu udah lumayan banyak di sana. Dan masyarakat dari sana pernah diajak ke daerah untuk apa BM? Ya, Semaking. Itu dibawa ke daerah Nganjuk. Oh. Daerah Nganjuk, kemudian di daerah Jawa Timur lainnya seperti daerah Cepu, Jawa Tengah ya. Cepu, Blora, Nganjuk yang sudah dicoba itu ternyata lumayan perkembangannya di sana orang itu. Di kita di Banten ini belum familiar tampaknya, tapi beberapa masyarakat sudah ada yang mulai menjual karena ada pembeli semacam tengkulak di daerah Cibaliung beberapa waktu ke belakang. Jadi sekali lagi ada suweg ya yang bisa dimakan langsung oleh manusia, dan ada iles atau Amorphophallus variabilis itu untuk komoditas ekspor. Untuk apa di sananya? Konon ada yang dijadikan bahan konsumsi juga, diolah dulu sedemikian rupa sehingga menjadi nantinya mie tapi bebas racun. Tapi ada juga kabar-kabar dijadikan bahan lem, terutama lem-lem yang berkualitas tinggi. Sama agar-agar. Iya, agar-agar juga. Bahkan ada yang bilang untuk lem pesawat terbang, bagian apanya saya nggak ngerti. Pokoknya begitu informasi sekilasnya. Gitu. Mantap, keren. Bagaimana Pak Ishak dari komentar keterangan yang barusan itu? Itu luar biasa sekali. Hanya saya akan menanyakan ke Pak Asep beberapa pertanyaan. Sejak kita menanam sampai kemudian kita bisa memanen, itu diperlukan waktu berapa lama? Dan bagaimana cara mengkonsumsinya kalau akan dikonsumsi sendiri gitu? Ya. Nah itu tadi ya, terima kasih. Yang pertama mengenai waktu. Ya. Ini sebenarnya tanaman ini bisa bertahan bertahun-tahun di dalam tanah. Di dalam tanahnya. Pada saat musim kemarau dia seperti hibernasi istilahnya. Ya, hibernasi. Istirahat hidup, istirahat seolah-olah tidak ada tanaman. Tapi tiba-tiba nanti menjelang musim hujan muncul bunga. Nah, kalau dibiarkan nanti tumbuh lagi. Nanti masuk ke periode ke tahun berikutnya, dibiarkan juga begitu lagi seterusnya. Jadi kalau ngomong dalam 1 tahun berapa kali panen? Hanya satu kali di musim kemarau. Satu kali di musim kemarau. Tahun pertama misalnya ukurannya baru 2 kilogram. Nanti tahun berikutnya dia udah membesar itu. Sampai besar. Kemudian konsumsinya? Cara mengkonsumsinya kalau pengambilannya tepat saatnya itu tidak perlu banyak treatment. Berarti langsung seperti maksud saya, apa langsung direbus, dikupas, direbus udah bisa dimakan. Kalau untuk suweg, kecuali gadung ya, yang sama-sama di tanaman, mirip itu. Ya di tempat redup, diambil ubinya, itu perlu perlakuan khusus. Ya makanya ada ure gadung itu ya. Ya, itu racun-racunnya harus dihilangkan dulu karena mengandung namanya itu kristal oksalat. Itu kalau kena
leher, kena itu gatalnya luar biasa. Itu harus dinetralisir dulu dengan berbagai treatment yang sudah biasa dilakukan masyarakat. Jadi kalau kita start awal gitu Pak, sampai panen bisa 6 bulan? Suweg. Iya, suweg. Kalau yang ideal kalau menurut saya itu harus ya sekitar 1,5 tahun lah. 1,5 tahun baru bisa 1,5 panen. atau 2 tahun. Itu biar besar dulu ya, besar dulu. Kemudian cara mengambilnya sekali lagi jangan di musim hujan, karena rasanya juga tidak enak, cangor. Memanennya maksudnya. Ya, cangor, tidak enak dan gatal juga, ada sedikit gatalnya. Tapi kalau di musim kemarau, tengah-tengah musim kemarau digali begitu, itu biasanya rasanya. Oh, ini ketemu lagi ya satu spesies yang banyak di hutan dan Pak Asep akan menceritakan manfaat. Baik, sedikit saya perkenalkan. Ini adalah tanaman takokak. Takokak yang ini ya, tuh takokak. Ya, silakan. Ini masuk dalam famili Solanaceae. Solanaceae. Bahasa Latinnya Solanum torfum. Takokak ini. Ya. Nah, Solanum torfum ini atau takokak ini memiliki beberapa kelebihan. Jadi saya mikir-mikir Pak Asep jadi guide di sini lebih bagus kayaknya. Terus Memiliki kelebihan pertama. Kelebihan. Apa kelebihannya? Dia memiliki daya tahan perakaran yang sangat kokoh. Iya, kokoh. Dari sekian jenis tanaman Solanaceae, Solanaceae itu terong-terongan ya? terong-terongan, yang paling kokoh adalah takokak. Oh, jadi terus Ya. Oleh karena itu, maka ini sering dijadikan juga batang bawah. bawa untuk sambung ya, kolas itu ya. Tuh, sebetulnya buahnya enak, sebetulnya. Rada keset apa? Tehur. Ya, Ketir. kan bisa direbus, ya, Oh. dikukus, itu enak. Itu kalau saya suka. Tapi juga banyak yang kreatif, dijadikan batang bawah, ke atasnya adalah Solanaceae yang lain. Iya. Misalnya terong ungu, terong belang, Gelatik. terong gelatik, atau cengek dan sebagainya. Cengkeh bisa. Bisa. Sejenis Karena lah? masih Solanaceae. Oh, Solanaceae. Dicoba aja. Nah, ini yang pernah saya perhatikan, ini di daerah Sumedang, tingginya kurang lebih 2 meter ya, tapi buahnya terong ungu semua. Iya. Mungkin Bapak Ibu bisa membayangkan ada terong tingginya 2 meter dengan puluhan buah yang bergelantungan begitu kayak hiasan begitu. Itu sangat indah kalau disimpan di depan rumah. Jadi multifungsi sebagai tanaman hias, sebagai juga Konsumsi ya? kulkas hidup. Kulkas itu. Dia selalu menyediakan produk sayuran segar setiap hari. Oke. Ya, itu tinggal metik saja dalam keadaan yang fresh. Siap. So, itu apa? Ada pertanyaan? Iya. Takokak? Saya pernah dengar kalau di Cokotok namanya itu mentega. Mentega. Iya, jadi pernah masak kue jadi pahit tuh gara-gara dikasih mentega. Pak Asep pernah denger gak? Enggak. Kalau saya selama ini masih ke takokak. Takokak ya. Mungkin juga ya Iya. kalau nama daerah. Soalnya saya pernah dengar dari teman saya, ya, lucu dia karena tugas di sana, Iya. menceritakan tentang pohon takokak ini. Karena di sana mentega gitu, pas buat kue, Iya. pahit kuenya, gara-gara Ini pakai kalau mentega. secara alami kan buahnya dalam bentuk dompolan gitu ya. Iya, Satu iya. dompolan bisa ada 20 buah, 12 Iya, buah. Tapi kalau disilangkan dengan tanaman Solanaceae yang lain, ya akan mengikuti khas Iya, Solanaceae yang Solanaceae ditempelkan. yang ditempel itu. Dan satu pohon bisa berbagai Solanaceae ya. Nah, kelebihannya pertama perakarannya kuat, mampu mengisap unsur hara dari Lebih yang banyak. jauh lebih bawah, lebih banyak. Kemudian umurnya bisa mencapai bertahun-tahun. Oke. Kalau Solanaceae biasa hanya satu musim mati, maka kalau ditempelkan ke takokak ini bertahun-tahun hidup dan yang menghasilkan. dapat kami sampaikan dari perjalanan kami hari ini. Sampai ketemu lagi di informasi berikutnya. Mohon dukungan Terima kasih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.